Jadi dari ini terus berinovasi, belajar itu adalah kunci ya, supaya orang juga tidak monoton ya di tempat kita. Setiap datang ada produk baru ya. Seperti ini yang terjadi saat ini di Cilek Coklat ya. Iya. Jadi setiap kalau berganti tahun datang pasti dia menemukan sesuatu yang baru gitu. Harus. Itu kita wajib, standar kita wajib ada yang baru ya. Ya, jadi setiap tahun itu kita memang harus ngeluarin inovasi baru. Kemudian kita kayak apa bilang tadi di Aceh ini kan punya punya serai, punya ini. Jadi kita coba combine coklat dengan berbagai variasi tersebut. Misalnya kita punya kopi, kita kasih rasa kopi. Kita punya serai, kita kasih rasa serai. Jadi ini lagi on proses semua yang serai, yang nanti ada rasa bakpia sambal loh. Jadi makan yang biasanya makan bakpia, hari ini kan bakpia doang nih yang dimakan, tapi ini coklat rasa bakpia. Rasa bakpia ya. Jadi kita buat rasa bakpia sambal. Ya. Karena kalau diulik-ulik lagi banyak ini sumber daya kita, jadi yang banyak ya. Cuma nanti ya itu belajar lagi ya cara mengolah. Karena belum tentu semua itu cocok di kombinasi. Yang gagal itu banyak banget. Jadi sering uluk ini sering tapi gagal kira. Jadi mungkin kan aneh gitu. Jadinya jadi aneh rasanya. Jadi saya hari ini kan memang udah dibantu sama teman-teman ya, misalnya ada tim produksinya kita, ada tim pemasaran, kemudian ada tim yang jaga gitu kan di outlet. Saya sebenarnya kan udah nggak punya kerjaan rutinitas itu. Akhirnya masuk ke dapur, ngambil coklat, ngetes sama ini gitu kan. Gagalnya banyak gitu. Cuman kan nggak terekspos. Iya. Yang terekspos itu kan yang manis-manisnya. Yang manis-manis. Padahal di belakang itu berarti untuk jadi satu macam rasa seperti ini mungkin udah dicoba 10 rasa yang lain kan. Biasa itu gagal apa memang rasanya mungkin nggak cocok untuk dijual gitu? Yang pertama rasanya nggak cocok. Mungkin nanti kan lidah orang Indonesia ini kan suka yang manis-manis gitu. Pas kita masukin nanti rasanya agak bau inilah, agak rasa ini. Karena kalau kita masukin rempah-rempah kan rasanya perpaduan coklat sama rempah-rempah kadang-kadang nggak cocok. Jadi nggak cocok ya. Jadi kayak misalkan ada teman saya itu yang di Sumatera Barat itu buat coklat rasa rendang. Dari kepala orang itu makan rendang itu kan dengan nasi anget ya. Ini kok ngedel kan? Coklat rasa rendang gitu. Jadi ya udah kita ya nggak mungkin juga kan harus kita paksain. Ya. Mungkin kita nih salah satu sumber daya lautnya melimpah ikan. Ya mungkin kalau saya sendiri melihat kurang cocok ya. Sama ikan, masa pakai abon ya. Mungkin nanti ada resepnya tersendiri jadi cocok nggak tahu kita. Mungkin itu biar aja berproses. Baik Bang Didi, jadi terima kasih sudah bincang-bincang. Saudara Lun perlu diketahui juga, jadi ini outletnya Cilek Coklat ini pusatnya ada di depan Hotel Ayani Penayung. Dan di sini ternyata bukan cuma jual coklat ya, kita juga menampung ini satu. Nanti saya short ya, nanti di bagian belakang ini bukan produknya Cilek Coklat sekarang. Jadi dia udah menampung juga usaha dari pelaku usaha teman-teman ya. Jadi bermacam-macam, ada hampir semuanya makanan ya. Kita memang fokusnya di berarti ke makanan ya. Ya makanan. Jadi ini nggak ada beberapa produk usaha-usaha lainnya, usaha lokal yang juga bahan-bahannya dari sumber-sumber lokal di Aceh. Ada abon, bawang goreng, emping, sampai dendeng dan ikan kayu. Nah, itu jadi kalau bagi wisatawan datang ke sini selain belanja coklat juga bisa dapat barang yang lain. Jadi di satu tempat ini sudah cukup sesuai lah ya. Jadi kita buat one stop service lah ya, untuk souvenir gitu ya. Ini khusus yang makanan. Berarti sebelum kita tutup mungkin sedikit closing statement tentang Cilek Coklat ini lah. Apa mungkin yang bisa ya. Buat seluruh saudara Run yang menonton hari ini, mungkin nanti nonton di YouTube gitu ya, tetap berani berbuat gitu ya. Pesan saya cuma satu, merdekakan mimpimu. Berani hidup, tidak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Nah itu dia. Demikian, saya mudah-mudahan Cilek Coklat terus eksis. Walaupun sekarang lagi pandemi ini memang agak sedikit menurun ya dari sekarang. Pandemi ini perjuangan besar untuk bertahan. Tapi rupanya dari bulan Maret sampai sekarang nggak tutup ya kita. Kita malah buka yang baru ini ya. Justru nambah online. Jadi ini mampu melewati pandemi ini. Jadi insya Allah dia ke depan juga akan kuat nih kalau kondisi seperti ini mampu bertahan. Yang penting seperti kata Pak Didi, tidak pernah berhenti belajar ya. Yang inovasi produk, setiap orang datang ada yang baru ya di tempat kita. Ya, tidak bosan-bosan. Jadi kira-kira kalau misalnya hidup itu sudah mulai low back gitu ya, segera di-charger semangatnya supaya
dapat ide baru. Oke, saudara Alun, nah bagi yang penasaran seperti apa tokonya nih, saya nanti mau shot dari live dari depan, nanti akan dibantu sama Bang yang pemiliknya sendiri nih, nanti akan dijelasin. Kalau tadi kan agak kurang nih, dulu nanti lebih dekat. Ya. Oke, saudara Alun, saya nih podcastnya saya tutup dulu, nanti saya mau mulai. Nah, ini dia lokasinya di depan Ayani. Ini rek, dari rek, ini Hotel Ayani. Nah, ini lokasi tokonya. Ya. Unik kan tokonya? Nah, ini Bang Didinya. Tadi nggak nampak full. Ini sudah nampak full. Yang mana Bang produk-produk coklat hitam mungkin? Ya, Contoh. dari sini, Bang. Ah. Nah, kita ini ada punya bubuk coklat, ya. Ini bubuk coklatnya tanpa gula, tanpa susu, bagus untuk kesehatan jantung sama diabetes. Jadi ini pure biji coklat yang sudah disangrai. Jadi tidak ada campuran apapun dan dia organik. Kemudian ini ada yang dark coklat, coklat pahit tidak pahit masa lalu. Ini ada yang white coklat, coklat putih seputih hati kamu. Nah, ini ada milk coklat, coklat susu serasa kasih sayang ibu. Karena di covernya itu kita kasih bahasa-bahasa cinta gitu. Ya. Nah, ini yang edisinya itu rasa almond sama yang kismis. Itu kita memperkenalkan pakaian adat Aceh, adat Aceh. Ini anak tertua yang mana tadi? Istilahnya perintis. Wah, ini dia. Ini perintis pertama dia. Dia udah cukup, udah 6 tahun modelnya. Sudah legend ya. Udah legend ya. Nah, ini kayak gini kita memperkenalkan wisata tsunami. Nah, ini ada rumah adat Aceh. Ini rasanya blueberry, kemudian ada I love Gayo, ini rasa coklat juga. Ini ada lonceng cakradonya. Ini ada pisang sale, jadi ini unik. Makan pisang sale dalam bentuk coklat. Oh, Jadi pisang. kadang-kadang orang makan pisang sale itu pisang yang hitam gitu. Ya, Tapi ya. ini coklat rasa pisang sale. Nah, yang ini ada rasa orange, ini ada strawberry. Ini packagingnya ada Museum Tsunami, PLT di Apo. Nah, sangat mencirikan Aceh nih. Nah, ini harganya. Nah, ini sudah sebesar ini 15.000. Variannya juga ada 1, 2, rasanya ada 5 ya. Kalau di sini ada 5. Ada 5. Yang ini sudah ada 3, 3, 5 10, juga. 11. Lebih sih Bang, 17 kayaknya. Nah, ini menarik nih. Lebih bertema cinta-cinta nih ya. Nah, ini edisi cinta, ini baru, ini produk baru kita. Jadi ini edisi cinta, mau kasih di mind boleh, love you forever lah gitu ya. Yang lagi marah-marah sama pasangan kasih ini aja biar tersenyum balik gitu. Nah, ini segmennya buat anak muda usia 17 sampai dengan mama muda lah yang suka bertengkar. Desainnya juga cukup bagus nih. Ada yang warna gelap sampai warna cerah ya. Ya, kemudian Bawah. ini ada yang move on coklat. Jadi ini buat orang-orang yang susah move on. Jadi ini ada coklat manis masa depan juga. Nah, ini temanya buat anak muda juga. Terus bagian sininya ini ada yang kita campaign dengan budaya Nusantara. Jadi ini memperkenalkan pakaian adat dari Aceh sampai dengan Merauke. Jadi ini namanya Choco Bonbon. Ini ada 3 varian rasa di dalam ini. Ada dark, ada mangga, sama strawberry. Yang ini. Variannya cukup banyak ya. Ya. Nah, ini yang saya campaign ke Karah Aceh. Jadi ini Oh. kue karah, Karah. ya, kue karah yang biasanya orang makan kan. Biasa anak muda kan nggak suka nih makan kue kekarah kayak Iya, iya. Karena tradisional ya. Nggak keren makanan. Nggak keren gitu kan. Kesannya nggak kekinian. Akhirnya kita buat kayak gini. Ternyata yang beli banyak anak muda hari ini gitu. Saya kasih coklat sama yang vanilla. Nah, kemudian yang ini di sini ada nanti yang edisi pahlawan-pahlawan kartun. Nah. Kepala Jepun. Oh, gitu. Ini edisi anak-anak. Nah, ini isinya anak-anak. Jadi nanti ada Upin Ipin, Doraemon, Hello Kitty, sama Frozen. Nah, ini ada juga yang edisi pahlawan Aceh, ada Cunyadin rasa Oreo, ada Malahayati rasa kismis. Ini ada biji kopi arabica, dalamnya biji bulat, Bang. Jadi makan coklat ini nanti ada jebakan Batman. Biji bulat itu apa nanti? Biji kopi bulat. Oh, biji kopi bulat-bulat. Oh, Ini gitu. sudah kita roasting masuk kemari. Semacam pecah-pecah dia nanti ya. Nah, jadi pas biji itu kayak jebakan Batman. Oh, Ya. iya. Nah, ini ada edisi wedding juga. Ini memperkenalkan Danau Laut Tawar, I Love Banda Aceh. Ini edisi wedding. Nah, ini yang varian 1000 Si tomat. Ini untuk betul-betul beli borongan nih saya. Beli borongan. Kita bilang 1000 budaya di sini, jadi ada tarian Oh, tari saman, covernya beda-beda ya, tinggal pilih-pilih aja. ada tari saman, ada tari rapai geleng, ranu lampuan, sedati, semuanya lah di sini. Itu tadi berapa harganya? Ini harga 2.500. Ya, 2.500 ini barangnya contohnya.
Nah, Dan ini coklatnya enak banget Idal. Iya. Jadi coklatnya itu lumer di mulut. iya, ini dia. Nah ini ada produk teman-teman juga yang kayak gini. Ini ada ikan kayu dari kapal tsunami. PLT kapal tsunami yang di Lampulo ya. Nah ini ada bumbu nasi minyak. Ini sebenarnya khas Aceh besar ya. Setiap maulid itu kan ada bumbu nasi Iya. minyak. Jadi hari ini sudah di packaging kayak gini supaya ibu-ibu nggak ribet lagi. Nah ini ada coklat kering dari kita. Ada bumbu kopi juga. Nah ini ada bumbu mie Aceh, ya bumbu mie Aceh. Kemudian ada bumbu ayam tangkap. Nah ayam tangkap kan familiar juga di Iya, Aceh ya. iya. Jadi sudah ada bumbu ayam tangkapnya, ada bawang goreng. Nah ini ada amla pita. Nah ini salah satu produk dari Blang Bintang. Nah ini di hutan Blang Bintang tuh cukup banyak buah amla. Buah Itu amla kayak gini. makanan untuk dimakan langsung deh. Ini udah jadi teh. Teh, Jadi ini oh. sebenarnya bohrem sih bahasa Aceh. Oh. Bohrem. Nah ini manfaatnya cukup banyak ya untuk kesehatan. Jadi banyak banget bisa untuk kesehatan jantung, diet dan segala macam. Ini banyak. Nah ini ada kunyit. Nah di Lam Tembah itu kan sekarang produksinya kunyit. Lagi kunyit ya, Nah, kunyit. Jadi kita ada kunyit dari Lam Tembah juga. Nah kalau ini ada dendeng dari Longa. Ya, dendeng. Ini dendengnya UKM juga ya? UKM dendeng sapi. Dan ini Ah. sudah familiar juga. Ini sudah ada halal MUI, sudah ada Dikes. Semua Ya. barang yang di sini ini sudah bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Bukan halal yang diconteng gitu ya. Iya, Tapi ya. halal yang sudah Majelis Ulama Indonesia. Oh, Kenapa iya. halal kayak gini? Karena halal gini ini sudah diverifikasi. Sudah melewati proses verifikasi ya? Verifikasi. Tapi kalau yang halal itu berarti cuma dicantumkan oleh si ownernya aja. Nah, Ada emping-empingnya juga. ini emping ini khas Aceh. Emping ini khas Aceh. Jadi Nah, macam-macam sih Mau kemasan yang gimana ada ya, Filan? kemasan plastik boleh, kemasan kotak boleh, mau dikasih buat orang tersayang berarti harusnya cantik, dikasih Iya. orang yang kurang sayang dikasihnya dalam plastik. Oke. Ini ada kentang juga, ini kentangnya dari Pakengon kebetulan katanya organik ya. Nah ini dari produksi di Katap. Itu kerupuk kulit ya. Boleh. Kulit Aceh ini paling banyak kerbau juga, salah satunya ya menghasilkan kerupuk kulit. Nah ini ada abon juga. Abon ikan atau abon ikan sebagai penghasilan. Nah, ini gambaran toko, barangnya cukup lumayan untuk dibawa pulang. Satu keranjang itu ada keranjangnya, satu keranjang bisa full nih. Sebenarnya ke pusat oleh-oleh Cilek Coklat nih nggak perlu bawa uang banyak, dengan uang yang berapa aja kita bisa dapat barang ya. Bisa ya, nggak harus yang ratusan ribu. Kadang-kadang 100.000 udah bisa berapa item ini. Bisa beda-beda. Udah dapat banyak, udah dapat berbagai item. Nah, ini dia coklat-coklatnya. Nah, Sidaralun ini yang paling ini. Nah, ini buat anak-anak jajan, dan untuk yang apa tadi? Mau sambil ini harian sambil belanja mau minum ini langsung diminum. Bisa. Ini juga apa, Bang? Nah itu minuman juga tapi Minuman. squash gitu. Ya, oh ya. Ini untuk tambah-tambah tambah-tambah omset dan tambah-tambah biar banyak ini ya. Varian. Tambah-tambah banyak varian. Oke, tadi udah lihat-lihat gimana tokonya. Rupanya tadi yang komen-komen banyak menginspirasi, juga ada yang komen di Aceh Tenggara ya banyak sumber-sumber daya, tapi tidak ada yang mengolah katanya. Ya Bang Didi juga dulu tidak ada yang mengolah ya, olah sendiri ya. Jadi harus belajar ya, memang belajar bagaimana cara mengolah sumber daya. Kayak tadi nih, saya juga ini menarik nih, barang di hutan yang Bohrem bahasanya. Nah, ini ya yang sebenarnya orang nggak open ya di hutan. Dan ini kalau di India itu jadi minuman favorit. Nah, jadi dia asalnya itu dari India buah itu katanya. Ini tadi boring jadi ini Itu udah jadi teh, jadi pagi tinggal dicelupin aja. Udah kayak kita ngeteh biasa gitu. memang untuk menjadikan itu harus diputar kan supaya kita jadi. Dan ini udah teh celup, Bang. Udah jadi jadi nggak cuma bubuk ya, nggak harus saring lagi ya. Enggak. Ya, udah modern ya. Nah, ini juga tadi paling mana tadi ini kunyit. Masih Aceh ini kan masih jarang nih orang Islam, orang udah sibuk nggak mau ini. Langsung nih kunyit. Jadi yang kunyit ini sebenarnya pandemi Covid kemarin ini penjualan terbesar ya, karena kan pandemi Covid kan banyak isu ya, dengan konsumsi kunyit, konsumsi rempah-rempah itu imun tubuh akan menjadi bagus. Dan ini si bapaknya udah buat dalam bentuk packaging yang praktis kayak gini, tinggal ambil aja setengah sendok, aduk, minum gitu.
Jadi ibu-ibu hari ini dibuat nggak repot gitu loh bang. Ya. Jadi kayak dulu makan ayam tangkap itu kan repot kan ngulek dulu gitu. Nah sekarang udah ada bumbu ayam tangkap kayak gini, bumbu nasi minyak. Nah bumbu nasi minyak itu kerjanya praktis banget. Dia cuma cuci beras seperti biasa di rice cooker. Kemudian udah masuk rice cooker, masukin si bumbu nasi minyaknya, aduk, colok, mau main kek, mau lihat instastory orang kek. Yang penting pulang suami tetap makan nasi. Iya. Gitu deh. Jadi yang penting orang-orang pingin praktis ya sekarang. Jadi Ya. kita cari aja nih apa produk yang sekarang masih belum praktis. Jadi makanya tadi kata Bang Didi belajar itu, kita belajar, kita mungkin salah satu inspirasinya bagi yang tadi mau katanya pingin buka usaha, berkunjung aja ke sini dulu ya. Boleh. Mungkin lihat-lihat kita bisa bukan meniru yang udah ada, tapi oh ini orang bisa buat ini, kita juga bisa terinspirasi yang lain. Mungkin kayak tadi yang wilayah tengah komen, mungkin ikan detik itu belum ada yang di apa namanya dibuat kayak ikan kayu, di Ya. packing ya, jadi belum jual mentah. Jadi itu salah satu walaupun sumber daya nggak banyak ya. Takengon itu potensinya besar ya. Jadi ada kopi. Takengon itu saya kebetulan orang Takengon. Oh, iya. Jadi saya memang lahir besar di Takengon. Jadi potensinya besar, wisatanya bagus. Kemudian makanan khas di sana juga. Ikan-ikannya juga variatif, Iya. tidak ada di tempat luar gitu kan. Makanya hari ini Takengon sudah mulai berkembang, sudah bergejolak gitu kan. Setiap ada event-event liburan, Takengon penuh hari ini gitu. Iya. Alhamdulillahnya itu. Oke, nah nanti bagi nanti yang tadi banyak katanya menginspirasi pingin buka usaha bisa berkunjung ya ke sini, nanti lihat-lihat. Kalau wisatawan belanja, kalau orang yang ini mungkin kita melihat tempat ini bisa membuka inspirasi kita. Ya. Oke, terima Kayaknya kasih. lebih 1 jam ya. Udah 1 jam. Saya tutup, kita lihat-lihat dari barangnya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.